Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Akmal dan Mustafiz dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya dari offering A TRPE. Oke. Nah, untuk itu alasan saya membuat video ini karena ini merupakan pembukaan dari tugas materi probabilitas dan statistik. Jadi nanti bakal ada video yang bakal bisa kalian simak. Oke teman-teman, sebelum itu saya minta tolong untuk disimak video dengan baik-baik, bisa di komen, bisa di like atau di share juga ya. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, teman-teman. Aduh, cok zoom. Oke, di sini saya Akmal dari TRPE, NIM-nya segitu. Di sini mau buat video penjelasan tentang apa itu Monte Carlo dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, di sini saya langsung ke pembahasannya. Nah, apa itu Monte Carlo? Jadi metode Monte Carlo itu adalah teknik komputasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis atau fisika yang sudah dianalisis secara analitis. Jadi ini teknik komputasi itu masuk ke komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara matematis atau fisika. Nah, yang sulit dianalisis secara analitis. Nah, terus metode ini memanfaatkan simulasi berbasis pengambilan sampel acak untuk memberikan hasil yang diinginkan. Jadi ini kita pakai sampel acak, baru kita dapat hasil yang kita inginkan. Nah, nama metode ini terinspirasi dari Kasino Monte Carlo di Monaco. Jadi ini di Monaco tuh dulu ada kasino namanya Monte Carlo. Nah, terus orang buat ini tuh terinspirasi, wah dia buat metode Monte Carlo karena terinspirasi dari nama kasinonya, judi lah maksudnya gitu. Nah, karena metode ini menggunakan prinsip peluang. Nah, ini peluang dan pengacakan yang mirip dengan perjudian gitu guys. Tapi kalian nggak boleh judi ya guys, itu nggak baik guys, terjerumus nanti. Oke. Terus nah, langkah-langkah dalam Monte Carlo. Nah, pertama apa sih langkah-langkah Monte Carlo? Nah, yang pertama itu ada modelkan masalah. Jadi ini kita tuh harus tentukan fungsi atau situasi yang ingin diselesaikan menggunakan probabilitas. Jadi kita menentukan fungsi atau situasi, nah pakai probabilitas tapi gitu. Nah, terus terus ada hasilkan angka acak. Jadi ini tuh kita menggunakan generator angka acak pakai Excel. Nah, untuk menghasilkan nilai dari distribusi tertentu. Terus ada lagi lakukan simulasi. Nah, maksudnya apa sih? Kita di situ melakukan simulasi secara berulang untuk menghasilkan sampel acak yang kita inginkan. Gitu guys. Nah, terus terakhir ada menghitung estimasi. Jadi di sini kita gunakan hasil simulasinya, baru kita ngitung estimasi akhirnya gimana. Nah, terus contoh penggunaannya apa? Contoh penggunaannya itu ada integrasi numerik. Jadi di sini estimasi integral kompleks dengan menghitung rata-rata nilai fungsi pada sampel acak. Nah, terus dua itu ada optimisasi. Jadi optimisasi ini maksudnya kayak kita tuh menyelesaikan masalah optimisasi seperti dalam optimasi
jalur perjalanan, itulah intinya. Terus ada lagi namanya fisika dan keuangan. Jadi ini gunakan di fisika dan keuangan. Nah, dalam fisika ini tuh Monte Carlo digunakan untuk simulasi dinamika partikel atau distribusi energi. Nah, terus dalam keuangan ini digunakan untuk menghitung nilai opsi atau memberikan risiko portofolio. Nah, kita lanjut ke kelebihan metode Monte Carlo. Apa aja sih kelebihannya? Ada, pencet guys. Ada 4 kelebihan dari Monte Carlo. Yang pertama itu dapat diterapkan pada masalah kompleks dengan banyak variabel. Jadi kita bisa menerapkan ke banyak inilah. Nah, terus sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah. Jadi ini nggak cuma satu masalah aja. Jadi kita kayak ini buat fleksibel lah, mau dipakai di mana masalahnya gitu. Terus tuh ada yang ketiga itu ada mudah diimplementasikan dengan bantuan komputer. Jadi ini kita bisa pakai Excel atau sejenisnya lah untuk nyari bantuannya gitu guys. Nah, terus tapi dari kelebihan pasti ada kekurangan, kan biasa, maksudnya nggak mungkin ada kelebihannya semua. Nah, terus kurangannya apa bang? Kurangan metode Monte Carlo apa? Nah, yang pertama itu memerlukan jumlah iterasi yang besar untuk mendapatkan estimasi yang akurat sehingga bisa menjadi mahal secara komputasi. Itu kekurangan yang pertama. Nah, apa sih kekurangan keduanya? Kekurangan kedua itu akurasinya tuh bergantung kepada hasil generator angka acak dan jumlah sampel yang digunakan. Jadi ini bergantung banget sama kualitas generator yang kita gunakan dalam mencari angka acaknya, sama jumlah sampel yang kita pakai. Nah, itu pasti berpengaruh guys. Nah, mungkin karena ini udah penjelasan materinya ya, kita langsung ke contoh penerapannya. Nah, bentar kita buka Excel dulu. Go. Di Saidan, di jalanan. Nah, ini ada simulasi dari Monte Carlo. Nah, saya baca tabel distribusi frekuensi usia 40. Usia 40 orang laki-laki peserta program donor darah. Maaf guys, agak ngantuk. Yang pertama ini ada nomor urut, kita bisa baca ada 1 sampai 7, terus usia itu ada 20, kisaran 20 sampai 35. Nah, ada frekuensi. Jadi frekuensi totalnya ada 40. Nah, terus ini ada distribusi demitas. Jadi ini dari frekuensi dibagi sama ininya gitu. Misal 40, kita coba sama dengan 40 bagi 2. Loh, salah guys. 2 dengan 2 bagi 40. Nah, itu kebalik tadi. Nah, begitu ya. Itu seterusnya. Nah, terus ini distribusi kumulatif, ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu. Nah, tag number juga. Nah, terus ini ada di bawah nih prediksi usia GAG dalam 7 hari berikutnya, ini setelahnya gitulah. Nah, terus kayak kedatangan sama lah 1 hari sampai 7 hari. Sini ada nilai random value-nya, sini ada nilai random value di garis 100. Terus ini ada jumlah usianya. Nah, mungkin penjelasan dari simulasi Monte Carlo dari saya, Akmal, mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata atau kurang, mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian udah nonton videonya kan, itu sangat informatif banget gak sih? Iya kan? Iya. Oke. Mungkin dari saya, Akmal Rehan Mustafiz, cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon maaf, mungkin banyak masih kurangnya ya. Saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.